Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah yang pertama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala kelimpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada saat ini kita bisa diberikan kesempatan untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita sadari bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Bagaimana kita bangun tidur di pagi hari dalam kondisi sehat, siang hari kita bisa beraktivitas, sore hari kita bisa pulang ke rumah dengan selamat, malam kita bisa istirahat dengan nyenyak. Itu merupakan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, nikmat yang begitu besar. Untuk itu, dengan nikmat yang luar biasa ini, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita mencoba untuk berusaha bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita mencoba untuk selalu ingat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Terus seperti apa, seberapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Di dalam firman Allah, Allah itu menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita, min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Maka ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Dalam hadis qudsi dikatakan. Artinya apa? Begitu dekatnya Allah dengan kita. Sekarang coba kita balik, apakah kita dekat dengan Allah? Maka bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bertakarrub? Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini merupakan salah satu perintah Allah untuk apa? Bagaimana kita bisa mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan ada dua jalan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan amal saleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah dipertanyakan, seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau aqimis shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, untuk sholat, menunaikan zakat bagi seorang hamba. Seperti kita seorang muslim hanya satu, yaitu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya perintah-perintah Allah itu. Begitu juga dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memberi contoh kita kepada amalan sunnah. Puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Maka bagi kita seorang hamba itu hanyalah sami'na wa ta'na, mendengar dan melaksanakan perintah dari Allah dan Rasul. Begitu sebaliknya ketika Allah melarang dan Rasulnya melarang kita untuk berbuat yang tidak diperbolehkan, maka bagi kita adalah sami'na wa ta'na, mendengar kemudian taat untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita bertakarub kepada Allah, maka bagaimana amal-amal yang kita lakukan itu jadi amal yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melihat bahwa amal ibadah kita, amal soleh kita yang diridhai oleh Allah adalah ada dua syarat. Yang pertama, bahwa amal itu tentunya ada perintah dari Allah melalui Al-Quran, dan ada contoh dari Rasulullah melalui sunnah as-sahihah. Dengan dua syarat ini, insya Allah amal-amalan ibadah kita, amal-amalan yang kita lakukan itu menjadi amal saleh yang akan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya itu akan menjadi sangu bagi kita untuk nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh yang kita lakukan dengan ikhlas, yang semata-mata hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Selain itu, apa yang diperintahkan dicontohkan Rasulullah, salat sunnah, amal ibadah sunnah, itu kita istiqomahkan. Itulah sebagai sarana kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabda Rasulullah bahwa hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal sunnah di samping amal yang diwajibkan, maka Allah mencintainya. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan mendapatkan beberapa kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu, yang pertama, tentu kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah dimanapun kita berada, sehingga kita merasakan ketenangan di dalam hati, ketentraman di dalam hati kita. Kita selalu ridha, kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan selalu bersabar atas segala ketentuan Allah, atas qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan yang kita dapatkan adalah kita selalu berhati-hati di dalam berpikir, berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam bertindak, agar apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari jalan Allah. Karena kita selalu merasa bahwa Allah mengawasi kita. Yang ketiga, tentunya kita selalu menjadi istiqomah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tentunya amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah, dan selalu melakukan amal-amalan soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.